Legenda Sangkuriang dari Tanah Sunda bukan sekadar narasi mitologis tentang cinta yang mustahil, melainkan juga kisah simbolik mengenai kehendak manusia yang mencoba melampaui batas kodrat alam. Dalam konteks kekinian, kisah tersebut merefleksikan secara tajam kecenderungan kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan antroposentris. Salah satu contohnya adalah eksploitasi parung kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak. Parung kuda, meskipun tidak sebesar gunung-gunung berapi aktif lainnya, memiliki nilai ekologis dan spiritual yang signifikan bagi masyarakat lokal. Wilayah ini menjadi penyangga ekosistem, sumber air bersih. Sebagai masyarakat, saya percaya bahwa kisah Sangkuriang dapat digunakan sebagai cermin kultural untuk mengkritisi model pembangunan yang destruktif. Parung kuda kini menjadi sasaran eksploitasi tambang yang berpotensi merusak keseimbangan ekologis secara permanen. Fenomena ini mencerminkan arogansi antroposentrisme, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dominasi atas alam. Sama seperti Sangkuriang yang mencoba membendung sungai dan membangun perahu dalam semalam tanpa memikirkan konsekuensinya. Praktik eksploitasi ini menunjukkan upaya manusia untuk menaklukkan alam demi kepentingan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan budaya jangka panjang. Yang lebih memprihatinkan adalah terpinggirkannya suara masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Seperti halnya Sangkuriang yang kehilangan koneksi dengan ibunya yang juga simbol asal-usul. Dan kearifan kebijakan eksploitasi Gunung Kuda juga mencerminkan keterputusan antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang secara turun-temurun menjaga wilayah tersebut. Pendekatan ekologis yang ideal seharusnya tidak hanya bersandar pada logika teknokratik, tetapi juga mengintegrasikan kearifan lokal, prinsip keberlanjutan, dan nilai-nilai spiritual terhadap alam. Dalam hal ini, diperlukan paradigma pembangunan yang ekosentris, yaitu pembangunan yang memandang manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan sebagai penguasa atasnya. Jangan sampai parung kuda menjadi tangkuban perahu, modern sebuah jejak kegagalan manusia dalam memahami dan menghargai batas-batas ekologisnya. Parung kuda bukan hanya persoalan lingkungan hidup, tetapi juga simbol ujian moral dan budaya kita sebagai bangsa. Apakah kita memilih jalan eksploitasi yang cepat namun merusak, atau jalan pelestarian yang bijak dan berkelanjutan? Kisah Sangkuriang telah memberikan kita pelajaran penting bahwa alam tidak bisa ditundukkan secara sepihak, dan bahwa kegagalan memahami batas dan sejarah akan selalu berujung pada kehancuran.